Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, hurra. Oke, mantap sekali ya. Saya dengar ini sudah sama semua. Ini pesertanya juga yang datang ini sudah berpengalaman semua ya. Saya lihat wajah-wajah lama, tapi ya kita kembali lagi di pelatihan berbasis kompetensi di tanggal 29 Juni 2026 ini. Oke, sebelum masuk ke pelatihan, seperti biasa kita absensi dulu ya. Silakan teman-teman yang punya HP yang sudah modern ya, HP-nya silakan untuk di scan QR code-nya. Oke, saya kasih waktu 10 detik ya untuk pengisian absen. Silakan. Oke, next. Oke, kita ini dulu ya, review sedikit ya terkait gambar ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Siapa yang suka ngopi deh? Siapa yang suka ngopi? Angkat tangannya dong. Wah, penikmat kopi semua ini. Penikmat kopi semua ya. Ini banyak sekali penikmat kopi. Dan di sini kopi yang saya gambarkan ini adalah kopi tubruk ya. Jadi yang dimana umpannya itu bagaimana kita cara membuat kopi itu ya sudah pasti ya, ada kopi bubuk hitamnya dulu, baru kita kasih air panas. Kalau memang yang suka pahit biasanya tanpa gula, tapi kalau yang suka sama manis-manis baru kita kasih gula. Nah, ini sama ya dengan kopi ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bagaimana tentang leaching ya. Leaching itu atau pelindian itu adalah kita memasukkan slime dan juga agen-agen lainnya itu dalam sebuah tangki leaching ya, dan nanti diaduk sama kayak kopi ya. Kopi kan diaduk juga. Nah, ini dia ada juga pengaduknya, tapi dia disebut dengan agitator. Nah, dia diaduk, nanti setelah 8 jam dia akan menghasilkan larutan emas ya, tapi pasti dalam bentuk larutan, belum dalam bentuk powder atau bubuk seperti itu. Nah, ini ya training kita pada hari ini tuh terkait unit kompetensinya itu melaksanakan pelindian atau leaching di SKKNI nomor 319 tahun 2020. Yang akan kita bahas yaitu cara memasukkan umpan pada proses pelindian leaching emas di PMR. Tak kenal maka tak sayang ya, tapi kalau sampai sayang nggak usah, tak tahu maka tak kenal. Jadi tahu dulu aja ya. Ini saya bersama Bapak CEO kita waktu ada acara chat casual ya with Pak CEO. Nama lengkap saya Jimmy Sapang Pembonan dari kuliahnya di Teknik Metalurgi ITS ya, angkatan 2011 dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Kemudian profil saya, di mana saya sebelumnya bekerja di Krakatau Steel ya, salah satu BUMN sakit ya, yang tidak mati, tidak tumbang-tumbang ya, nggak kayak siapa, misalnya kayak IM3 gitu kan dulu sempat BUMN ada dijual gitu ya. Nah, ini masih bertahan. Kenapa bertahan? Karena KS ini mirip kayak ini, kayak Petro, kayak semen. Dia punya pelabuhan, dia punya perusahaan air sendiri, jadi kuat dia. Dan dia hampir menguasai setengahnya Cilegon ya. Nah, saya dari 2015 sampai 2023, kemudian pindah ke Freeport Indonesia tahun 2023 sampai sekarang sebagai supervisor PMR ya. Kemudian makanan kesukaan saya tentu saja karena saya dari Sulawesi Selatan, yaitu kondro dan juga coto, dan hobi saya Mobile Legend. Nah, mungkin udah kepala 3 ada yang bilang ini udah gak layak, tapi saya yakin teman-teman masih ada kok yang lainnya. Bisa lah kita mabar kapan-kapan main bareng ya, mabar. Oke, untuk ground rules-nya seperti biasa ya, kita ada waktunya, kita time management kita 25 menit saja hari ini. Terus kalau bisa kita kosongkan dulu pikiran kita dari segala urusan di luar, sehingga kita bisa memasukkan semua ilmu yang ada pada pelatihan pagi ini. Terus ada kita respect juga terhadap ya pertanyaan maupun ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa ajukan tangan. HP-nya tolong di silent. Terus untuk jika ada kedaruratan seperti biasa kita keluar, satu pintunya cuma satu di belakang, lalu turun tangga dan di bawah itu ada master point-nya.
Dan yang terakhir, jika ada yang ingin ke toilet seperti biasa langsung acungkan tangan saja, dan toilet berada di sebelah kanan gedung ini. Oke, untuk tujuan dan manfaat training ini, jadi setelah mengikuti pelatihan ini, peserta itu dapat mengetahui cara memasukkan umpan pada proses pelindian yang ada pelindian emas di PMR sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan manfaatnya tentu saja proses pelindian tersebut itu dapat berlangsung dengan benar serta mencapai zero accident. Nah, kan tadi kita akan belajar mengenai cara memasukkan umpan. Tapi sebelum mengetahui cara memasukkan umpannya, kita belajar dulu nih jenis-jenis umpan apa aja yang ada pada proses pelindian. Nah, yang pertama itu ada slurry atau campuran dari slime, di mana dia itu akan dicampurkan dengan air, di mana padatan slime ini itu mengandung sedikit emas, jadi sekitar 1% dari kandungan slime itu ada emasnya. Nah, kemudian reagen yang dipakai itu ada dua jenis, yaitu ada NaOH atau natrium hidroksida atau kita biasanya sebut kaustik, terus ada NaCN ya atau natrium cyanida. Gambarannya seperti ini. Oke, next. Setelah mengetahui jenis umpannya, kita harus pelajari bagaimana flow memasukkannya si umpan-umpan tadi itu ke dalam tangki licing ya. Yang pertama tentu saja slarinya dulu, di mana slari tadi itu slime plus air ya, dimasukkan ke tangki licing. Kemudian kita lanjutkan dengan NaOH-nya. Kemudian yang terakhir adalah natrium cyanidanya. Nah, ini gambarnya ya, videonya mengenai bagaimana. Jadi ini anggaplah ini slari masuk ke dalam larutan reagen yang sudah ada. Setelah itu nanti dia diagitasi sehingga warna larutannya akan berubah. Nah, perubahan inilah yang disamakan proses leaching atau pelindian ditandakan sudah selesai. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke topik utamanya, itu cara memasukkannya ya. Dan cara memasukkannya itu kita bahas ada tiga tadi ya, ada tiga flow tadi ya. Nah, yang pertama itu bagaimana kita memasukkan slurry dulu ke dalam tangki licing emasnya ini. Itu menggunakan pompa. Nah, pompanya ini nanti akan ditransfer ke dalam tangki licingnya ini. Kemudian dia itu kapan akan stopnya? Ketika FQI-nya itu terbaca sekitar 10 meter kubik atau flow quantity instrument ya. Jadi instrumen ini akan memberikan gambaran berapa yang sudah masuk ke dalam tangki licing. Ketika sudah terbaca 10 meter kubik, dia akan langsung stop si pompanya. Kemudian yang kedua, yaitu memasukkan NaOH. Sama aja ya, kaustik dimasukkan ke dalam tangki licing juga. Itu sama metodenya dengan slurry tadi, yaitu dengan menggunakan pompa dari tangki kaustiknya. Itu dengan ada FQI juga. Namun FQI-nya di sini adalah sebanyak 15 meter kubik. Kalau tadi kan sekitar 10 meter kubik untuk slurry. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana kita memasukkan natrium cyanida ini ke dalam tangki pelindiannya atau tangki licing. Sama ya, dia berasal dari tangki storage-nya sendiri, ada tangki penyimpanannya NaCN, menggunakan pompa, sama menggunakan instrumen FQI juga ke dalam tangki licing. Namun ini dilakukan secara perlahan-lahan ya, karena natrium cyanida ini adalah agen untuk licingnya. Dimana ketika cyanida ini akan dimasukkan, inilah yang akan biasa membentuk gas cyanida yang sangat beracun, sehingga ketika kita memasuk itu harus perlahan, sehingga inilah yang menyebabkan kenapa leaching itu membutuhkan waktu yang lama ya. Tadi kan saya bilang di awal itu sekitar 8 jam, karena proses pemasukan natrium cyanida ini itu membutuhkan waktu yang lama, karena kita harus pelan banget supaya gas cyanidanya itu terkontrol. Dan jumlah yang harus dimasukkan itu totalnya sekitar 5 meter kubik. Jadi sehingga parameter target dan operasionalnya itu yang harus kita teman-teman ketahui itu ada 3 ya. Tadi ya, slurry itu yang diumpankan sebanyak 10 meter kubik, terus ada kaustik sebanyak 15 meter kubik, dan natrium cyanidanya sebanyak 5 meter kubik ya. Ini diingat-ingat ya, karena kita di sini pelatihan berbasis kompetensi, jadi sudah pasti akan ada evaluasinya, dan diharapkan kalau mau lulus biasanya ya kita harus bisa benar semua ya, sehingga teman-teman harus memperhatikan materinya. Oke.
Nah, yang tentunya kalau dalam proses semua proses itu pasti ada bahaya resikonya ya. Semua ada bahaya resikonya sehingga teman-teman harus tahu apa saja resiko bahayanya. Yang pertama adalah terpapar bahan berbahaya atau akut, di mana tadi ada gas cyanida tadi ya. Kemudian juga ada terperangkap dan remuk, di mana ketika proses lanjutannya pelindian ini itu nanti akan difilter press atau difiltrasi untuk pemisahan solid dan juga liquidnya, sehingga ada potensi terperangkap dan remuk ini. Oke, lanjutannya mengenai tentunya karena tadi ada resiko bahaya sehingga bagaimana cara meminimalisirnya. Orang kan paling sering itu menggunakan APD gitu ya, padahal kan ada banyak itu untuk hierarki pengendalian kontrol bahaya, tapi biasanya kita paling sering memakai APD ya, padahal itu yang paling tidak efektif sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, biasanya seperti itu ya kita. Sehingga ada full face respirator, ada tentu saja ada helm ya, ada coverall, ada sepatu safety, ada chemical gloves karena kita berhubungan dengan kimia ya, bukan seperti orang mekanikal gitu ya. Kalau mekanikal kan pakainya yang biasa ya, yang general gloves. Dan yang terakhir ini agak buram ya, ini kacamata safety seperti itu. Biasanya kalau misalnya penanganan gas beracun kita pakai full face, tapi kalau untuk inspeksi kita cukup pakai kacamata saja seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan kan teman-teman? Oke, ke Mas Zul dulu lah. Ya, izin Pak Jimmy, terima kasih. Tadi kan disebutkan kalau ada slari dengan kandungan emas 1%, kemudian dicampur sama NaOH sama NaCN. Ya. Nah, NaOH sama NaCN itu ada kriterianya sendiri kan? Sama kayak emas tadi dengan 1% selama. Oke, terima kasih Mas Zul. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi berapa konsentrasi yang dibutuhkan oleh si NaCN maupun si NaOH-nya ketika akan meleaching slari dengan kandungan 1% emas. Nah, kita memakai NaOH-nya itu sekitar konsentrasinya 10%, itu syaratnya. Dan yang kedua adalah NaCN-nya itu sebanyak 0,1% konsentrasinya. Jadi itu tadi ya, kenapa tidak boleh terlalu besar konsentrasi NaCN-nya, karena tadi terkait isu safety, sehingga kalau kita terlalu tinggi kan konsentrasinya itu akan menyebabkan gas cyanidanya itu terbentuk dengan sangat masif gitu, sangat banyak, dan bisa berbahaya tentunya buat para pekerja dan juga lingkungan. Itu Mas. Ada lagi kan? Mas Johan silakan. Iya, tadi kan disebutkan kalau urut-urutan memasukkan bahan ke dalam tadi mengadu itu dari slari, NaOH, terus NaCN. Itu apakah begitu slarinya selesai 10 kubik langsung lanjut NaOH 15 kubik langsung lanjut lagi NaCN, gimana total waktunya 8 jam atau ada jeda atau seperti apa berdasarkan mungkin berdasarkan hasil tadi. Oke, Mas Johan, terima kasih. Ya, biasanya kita ketika slari sudah dimasukkan, itu kita biasanya ada jeda 1 menit untuk adanya agitasi si di tangki leachingnya untuk slarinya. Setelah itu baru kita masukkan HCl-nya. Nah, HCl-nya juga kita biasanya tunggu lagi juga 1 menit untuk mencampurkan slari tadi dengan HCl, baru kemudian NaCN-nya masuk secara perlahan. Biasanya itu sampai 8 jam. Jam ke-8 itu kita injek terus si NaCN-nya dengan agitator tetap berputar ya untuk dicampur. Jadi sebenarnya ya kalau mau dibilang jedanya itu ya jeda di sequence-nya gitu, karena kita mainnya kan auto gitu ya. Jadi di sequence-nya itu sudah diatur bahwa setelah 1 menit baru si reagent-nya itu masuk. Seperti itu Mas Johan. Ada lagi? Oke, Mas Saiful. Ya, saya tadi masih bingung Pak. Apa itu? Belum paham ya Pak. Nama slari tadi itu slari apa Pak ya? Oke. Terus kemudian kan tadi dikirim masuk ke pompa ke tangki ya Pak ya. Ya. Terus bisa stop sendiri ada FTI tadi. Modelnya pelampung atau seperti apa Pak? Saya maaf Pak dulu, baru tahu soal ini. Oke, terima kasih Mas Saiful. Oke, jadi slari yang dimasukkan itu adalah slari yang berasal dari teman-teman di departemen IR ataupun dari hasil dari smelter gitu ya, yang akan setelah proses pembentukan katoda ya. Katoda itu kan akan menghasilkan lumpur anoda ya. Nah, itu yang dikirimkan ke kami, ke PMR untuk diolah, dan biasanya kita cek sampel itu rata-rata memang kandungan emasnya itu di 1%.
Nah, tadi terkait bagaimana konsep FGI tadi itu. Jadi FGI itu salah satu instrumentasi. Dia itu bisa membaca berapa jumlah meter kubik yang sudah masuk ke dalam tangki melalui instrumentasi yang biasanya di pipa dia, di pipa. Nah, di situ dia akan menghitung misalnya sudah lewat sudah 0,1 meter kubik, 0,2. Ketika mencapai set point tadi, set pointnya kalau selarikan 10 meter kubik, dia akan mengirimkan sinyal kepada pompa itu untuk mematikan pompanya seperti itu. Jadi udah auto gitu. Pompanya khusus atau beda Pak pompanya jenisnya? Pompanya kita kebetulan di departemen PMR ini ada 2 jenis, Ya. Pak Saiful. Ada jenis sentrifugal, ada yang positive displacement pump. Biasanya karena kita ini menangani selari atau proses transfer itu memakai sentrifugal. Tapi untuk penggunaan filter press, karena filter press itu membutuhkan tekanan yang tinggi, sehingga kita pakai pompa positive displacement. Namun karena ini kita belajar mengenai pengumpanan, jadi pompanya jenis sentrifugal. Sebenarnya cukup Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi kayak yang mau ditanyakan? Mas Madi? Untuk tadi kan ada beberapa APD yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini. Memang ketika tadi di slide proses itu di mana operator-operator ataupun pekerja ini nanti kerjanya gitu Pak. Itu kan kalau di proses dari tangki kemudian dipompa ke dalam tangki pelindian. Nah, untuk operatornya itu biasanya kita handling atau touch sama chemical itu pas proses apa gitu. Oke, terima kasih Mas Madi. Oke, jadi untuk peran dari operator sendiri sebenarnya itu adalah karena ini bersifat auto ya pengoperasiannya. CRO akan melakukan kontak dengan operator lapangan untuk memastikan cek jalur dulu. Nah, cek jalur karena kita pasti sudah kenal ya teman-teman, ini udah ahli semua. Ada jenis valve itu ada 2 jenis. Ada yang manual valve, ada yang XV valves ya. Jadi XV ini bisa dikontrol oleh CRO. Namun MV ini, manual valve ini adalah valve yang harus dioperasikan atau diputar oleh field operator secara langsung di lapangan. Nah, itu peran dari operator yang pertama. Dan yang kedua, kapan dia berkontak dengan chemical? Tentu saja pada saat pengambilan sampel. Itu yang pertama, pengambilan sampel. Dan yang kedua adalah ketika terjadinya blocking. Nah, ya, kan kita main dengan selari. Selari kan viskonya cukup tinggi, sehingga akan ada pasti potensi untuk terjadinya blocking gitu ya. Nah, blocking ini bisa kita tangani dengan cara flushing tadi. Nah, flushing ini membutuhkan APD yang tadi karena si operator bisa terkena dampak dari si chemicalnya tadi itu. Begitu Pak Madi. Ada lagi kan? Oke, silakan Mas Arya 2. Oke, terima kasih. Untuk kan tadi ada proses. Kalau kopi kan pasti ada produk, jadi ada kotoran lah. Nah, kalau untuk proses selain ini endapannya itu dimasukkan ulang atau ditaruh storage tertentu atau gimana? Oke, terima kasih Mas Arya. Jadi sudah pasti ya, karena tadi yang kita masukkan itu selari dalam bentuk padatan campuran dengan air, dan ketika dicampur reagent itu nanti akan mengekstrak sebenarnya. Dia akan mengekstrak si emasnya itu menjadi larutan HAOCl. Nah, sisanya yang solidnya itu pasti tetap akan ada. Nah, itu yang akan kita pisahkan tadi dengan menggunakan metode mesin filter press namanya. Filter press itu kita pompakan dari tangki licin tadi. Ketika licinnya sudah selesai, kita filter press dan kita pisahkan antara solid dan liquidnya. Nah, liquidnya ini yang mengandung emas, sementara solidnya itu di mana kita itu yang bisa dapatkan silvernya atau peraknya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut lagi dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelatihan ini yang pertama tentu saja proses memasukkan umpannya itu untuk leaching ini adalah yang pertama memasukkan selari, terus memasukkan kaustik atau NaOH dan memasukkan NaCl. Dan target operasionalnya tentu saya tadi ya, selari 10 meter kubik, NaOH 15 meter kubik, NaCl 5 meter kubik. Dan risiko bahayanya ada 2, terpapar bahan berbahaya akut karena ada gas cyanida tadi, dan juga terperangkap dan rubuh ketika proses filter press. Oke, kita review dulu ya teman-teman ya, bersama terkait pelatihan tadi kan ya, sudah lumayan. Nih kira-kira siapa nih yang bisa jawab, karena dengan menjawab ini berarti teman-teman itu sudah paham dan bisa mengerjakan evaluasi dan bisa dilulus nanti ya, harapannya di pelatihan kompetensi ini. Nah, sebutkan tahapan dalam proses memasukkan umpan ke dalam tangki pelindian atau leaching. Siapa yang mau jawab? Mas Zul, silakan. Ya, yang pertama memasukkan selari yang mengandung emas, terus
yang kedua memasukkan larutan NaOH, terus yang terakhir memasukkan larutan NaCN. Oke, kita cek ya. Oke, benar ya. Mantap sekali masuk. Oke, next kita ke soal nomor 2. Berapa volume yang dibutuhkan untuk masing-masing umpannya? Oke, Mas Alan, silakan. Oke, untuk volumenya yang pertama tadi kan selari dialirkan sebanyak 10 meter kubik, kemudian NaOH atau kaustik sebanyak 15 meter kubik, dan terakhir natrium sianida sebanyak 5 meter kubik. Oke, kita cek ya. Oke, benar sekali Mas Alan. Mantap sekali semua ini. Oke, sebentar ya. Oke, yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kita cek. Sebutkan resiko bahaya dari proses pelindian tadi ini. Oke, Mas Saifu, silakan. Bahayanya tadi paparan akut sama kecepit atau redup. Oke, kita cek. Benar sekali. Wah, pada memperhatikan semua ini berarti ya. Saya berharap kita bisa lulus lah ya, teman-teman bisa lulus di pelatihan kompetensi ini berbasis kompetensinya. Oke, nextnya kita evaluasi dulu nih. Nah, inilah yang teman-teman harus bisa jawab benar sempurna ya. Silakan kita teman-teman kerjakan, tak kasih waktu karena soalnya cuma ada 3. Silakan tak kasih waktu 2 menit lah. Oke, tak lihat ini udah ada beberapa yang sudah submit ya. Wah, mantap semua ini. Oke, tinggal 2 orang lagi. Wah, ini mantap sekali ya teman-teman ya. Udah selesai semua nih menjawab. Terima kasih, dan saya cek sudah hampir ini ya, sudah benar semua ini. Berarti sudah paham semua ya. Tapi karena untuk mengecek lagi, karena takutnya kan ada yang inilah ya, ada yang nyontek mungkin atau gimana ya, kita tak kasih tugas tambahan deh ya, supaya lebih melihat kemampuan teman-teman itu benar-benar sudah mantap atau belum gitu ya. Nah, tugas tambahnya seperti berikut. Jadi saya minta teman-teman mencari metode lain untuk memasukkan umpan ke dalam tangki licin, lalu dibandingkan kelebihan dan kekurangan metode tersebut dengan yang ada saat ini digunakan di Departemen PMR PT Freeport. Tolong tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk PDF dan di email ke saya ya. Ini email saya, paling lambat 1 Juli 2026 atau 2 hari dari sekarang. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas tambahannya, teman-teman? Saya kira clear lah ya. Ya, jadi nanti tolong saya harap teman-teman bisa mengerjakan, karena ini menjadi salah satu bahan juga untuk penilaian teman-teman ya, penilaian tambahan seperti itu. Oke, yang terakhir tentu saja saya sangat berharap adanya feedback training dari teman-teman. Silakan di scan dulu ya teman-teman ya. Silakan berikan feedback secara jujur saja mengenai training kali ini, apa yang kurang tolong disampaikan sehingga nantinya kita bisa lebih meningkatkan atau improve lagi ke training-training berikutnya seperti itu ya. Jadi pelatihan kali ini tuh kita membahas tentang pelindian tadi ya. Sebenarnya itu nanti kedepannya itu ketika next stepnya itu kita akan belajar bagaimana caranya membuat emas yang tadi kita sudah bleaching ini itu akan sampai menjadi batangan emas seperti itu. Jadi saya berharap nanti setelah kesempatan training kali ini kita bisa ketemu lagi ya di next training berikutnya, di next pelatihan berbasis kompetensi berikutnya ya, sehingga kita bisa lebih memahami lagi bagaimana sih cara merubah tadi yang hasil leachingan kita itu bisa menjadi emas powder, lalu kita casting menjadi emas bar yang seperti teman-teman biasanya beli ya, di misalnya di Antam atau di mana ya. Nah, itu harapan kita. Jadi kita tunggulah waktunya ke depannya gimana untuk kita bisa lakukan pelatihan kompetensi berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi kah sebelum kita tutup? Oke, cukup ya. Terima kasih semua atas
waktu dan kesempatannya. Saya sangat berharap teman-teman bisa lulus semua di pelatihan berbasis kompetensi ini dengan unit kompetensinya melakukan proses pelitian. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.